الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدنا إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا بعث به إلينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فتح به أعينا عميا وأذونا سما وقلوبا غلفا أخرج الناس به من الظلمات إلى النور من الظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم والتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين إمام المرسلين المبعوث بالكتاب العزيز الحكيم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال أيضا واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين Al-ayah sadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Hidayah yang berbahagia. Pada waktu yang disucikan hari Jumat Sayyidil Ayyam, di tempat yang suci seperti ini, mari kita senantiasa tidak pernah berhenti berikhtiar menjadi hamba Allah yang istiqomah di dalam bertakwa kehadiratnya, istiqomah dalam tunaikan perintah, terutama kewajiban, syukur pula ditambahkan sunnah-sunnah yang Rasul wariskan kepada kita, istiqomah dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya yang diharamkan. Syukur pula kita bisa meninggalkan yang dimakruhkan Allah Rabbul Izzati. Sesungguhnya kewajiban kita taat kepada Allah adalah tunaikan kewajiban, tinggalkan larangan dalam bentuk kewajiban dan keharaman. Sementara cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW akan kita wujudkan dalam bentuk tunaikan yang disunnahkan dan tinggalkan yang dimakruhkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah yang berbahagia. Hari ini kita berada pada salah satu bulan yang dimuliakan. Dikatakan di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan menurut ketentuan Allah itu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Hari diciptakan bumi, langit dan isinya itu ya di dalam waktu 12 bulan itu. Akan tetapi dikatakan minha 4 hurum. Di dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 berturut-turut dan 1 terpisah. Yang 3 berturut-turut itu hari ini kita berada di dalamnya, yakni bulan Dzulqa'dah, berikutnya Dzulhijjah, dan nanti yang terakhir dari yang berjejer itu bulan Muharram.
Sementara bulan yang dimuliakan terpisah dari kita adalah bulan di dalamnya ada Isra dan Mi'raj Rasul. Maka kita sering menyebut dengan bulan Rajab. Kenapa hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, Rasul bimbingan junjungan kita senantiasa membimbing kepada kita untuk mengutamakan, menambah amaliyah kebagusan di bulan-bulan yang disucikan itu. Maka sangat dianjurkan untuk meminta maaf dan memaafkan dosa di antara kita, mengisi dengan kegiatan-kegiatan mulia, bertalabul ilmi, syukur menambah dengan puasa-puasa sunnah. Di bulan-bulan ini kita masih sangat dianjurkan untuk banyak berkonsentrasi pada ibadah-ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, apa perintah berikutnya? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan itu. Apa artinya hadirin? Kita sering zalim pada diri kita sendiri. Yang paling sederhana, ketika kita matur setia kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itba kepada sunnahnya, bahkan mendeklarasikan kami ahli sunnah wal jamaah, tetapi masih sepi dari jamaah. Kami ahli sunnah, tetapi ibadah kita sepi dari sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan kadang-kadang yang paling sederhana pun kita tinggalkan. Apa itu? Membaca basmalah sebelum makan dan hamdalah setelah makan. Maka kita menjadi bagian dari refleksi. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika kita malam hari sudah kenyang tidur kita, maka isarah jasmaniyah kita disuruh bangun. Kita sudah kejeding buang air kecil, tapi kita tidak bangun melanjutkan sunnah Rasul. Maka itulah bagian sederhana dari kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Ingat hadirin, di dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, fisik kita maupun jiwa kita memberikan bahasa. Bahasa fisik kita adalah bahasa jasmani. Kalau capek istirahat, ngantuk tidur, lapar makan, itu bahasa fisik. Ketika kita sudah tidak ingin tidur, kita kembali ke tempat tidur, paksa-paksakan tidur, menghabiskan waktu sampai subuh tanpa qiyamul lail, berarti kita tidak mampu ikuti fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi kita orang yang zalim, sudah kenyang tidur, sudah dibangunkan oleh Allah dengan bahasa tubuh kebelet pipis, tetapi kita balik tidur lagi. Perintah berikutnya, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan perangilah ideologi musyrik anti Allah. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian total. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Hari ini kita beriktikad kembali untuk sempurna menjadi hamba Allah yang muttaqin. Apakah kita sudah mampu berkarya untuk tidak mendolimi diri kita sendiri? Satu. Yang kedua, apakah kita siap menjadi syuhada yang membela agama tauhid Allah Subhanahu wa taala? Apa itu di dalam konteks negeri Indonesia berketuhanan yang Maha Esa? Apakah kita sudah peduli terhadap orang-orang yang mau merongrong menggantikan dengan berketuhanan titik-titik alias berkebudayaan dan lain sebagainya? Maka selalu ada orang yang kepingin memasukkan hal-hal
yang menghalalkan syirik. Sementara sesungguhnya deklarasi proklamasi itu berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ini mengindikasikan ketauhidan. Karena itu dalam Islam kul huwallahu ahad, dalam bernegara ketuhanan yang Maha Esa ini mesti antar generasi ada yang ngudik-ngudik. Kalau kita tidak peduli, maka jangan ngaku kita sebagai generasi penerus agama tauhid. Maka hadirin, di dalam bagian lain di dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim digambarkan, watlu alaihim naba Ibrahim idh qala li abi wa qaumihi ma ta'budun. Watlu, bacalah, perhatikanlah kisah Ibrahim manakala bertanya kepada abi dan kaumnya, ma ta'budun, apa yang engkau sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu la'akifin. Mereka menjawab, saya menyembah patung-patung dan tolong gak usah kamu ganggu. Itu sembah-sembahan dari peninggalan nenek moyang kami, dan sekarang saya abadikan untuk menghormati nenek moyang kami. Afala tasma'un ittad'un, kata Ibrahim. Au yang fa'unakum au yadhurrun. Apakah sesembahanmu itu mampu mendengar jika kau panjatkan doa, atau memberikan manfaat, merubah cuaca, atau bahkan kalau kamu nggak berdoa bisa ngancam kamu? Kalimat Namrud, stop Ibrahim. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ketahui Ibrahim, tetapi bapakku, simbahku, nenek moyangku sesembahannya itu. Apa perjuangan Ibrahim berikutnya? Afara'aitum ma ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Ibrahim mengatakan, apa kamu enggak memperhatikan sesembahanmu itu? Ketahuilah sesungguhnya fa innahum aduwwun li, dia bukan Tuhan. Illa Rabbal Alamin, kecuali Tuhan satu, Rabbal Alamin, yang menata tata kehidupan dunia, alam sekitarnya ini semuanya, jagat raya ini. Siapa mereka? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia Tuhan yang menciptakan aku dan memberikan anugerah hidayah agama tauhid kepadaku. Mesti orang-orang yang tidak paham tauhid tanya, siapa lalu yang kamu sembah? Yang kita sembah adalah Rabbal Alamin, penguasa jagat raya ini, yang membuat cuaca, menjadikan dunia kita subur, yang menjijin kering, menjadikan tanah kita istirahat untuk persiapan subur, memberikan makan kepada umat manusia di atasnya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi wa yut'imuni wa yaskin, dan dia yang memberikan makan dan minum. Maka hadirin, sesungguhnya di dalam penciptaan Allah dan turunnya hidayah ada intervensi Allah. Di dalam makan dan minum kita ada intervensi Allah. Sungguh kufur orang yang ketika makan tidak mampu membaca ayat-ayat di dalam piring itu, yang di laut didatangkan, yang di atas pohon diturunkan, manusia digerakkan untuk menyajikan, semuanya terjadi dalam piring, melibatkan berapa banyak malaikat Allah menyiapkan kita. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Inilah yang dikatakan alladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah itulah yang memberikan makan kita dan minum kita. Bahkan fa idza maritu fa huwa yashfin. Manakala saya sakit, dia yang menyembuhkan. Maka hadirin, bagi seorang yang beriman muttaqin, ketika sakit justru kesempatan untuk muhasabah. Barangkali salah memanajemen diri kita, lifestyle kita, habis makan tidur terjadilah kita obesitas, datang penyakit.
Rasul sudah memberikan kesunahan-kesunahan untuk menjadi sehat. Tiba-tiba sakit paru-paru, bukankah Rasulmu sudah memakurkan rokok, candu dan lain sebagainya? Karena kita tidak berislam, maka jiwa kita, fisik kita menjadi tidak sehat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka sesungguhnya datangnya Islam melalui wahyu kepada Rasul Muhammad SAW adalah menghantarkan pembangunan manusia jasmani maupun rohani. Lalu apa bedanya dengan lagu Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ketika kita taat menunaikan Islam, berarti kita memberikan kontribusi bagi membangun negara. Bukakan sampai hutang pun kalau tidak terpaksa Islam melarang hutang. Kita dilatih untuk menjaga harga diri. Lalu tiba-tiba negeri kita, kenapa begitu banyak hutang? Seakan-akan ketika kita bersama masyarakat dunia yang lain, kita menjadi orang atau masyarakat anggota keluarga dunia yang minder. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sampai ketika kita disihatkan harus ada intervensi Allah. Artinya kita berzikir. Dalam sakit kita zikir, dalam sehat kita zikir. Bahkan tuntunan Nabi Ibrahim, walladzi atmau ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Sebelum itu walladzi yumituni tsumma yuhyin. Di dalam kematian kita sampai dihidupkan, di situ ada ayat-ayat Allah, maka kita berzikir. Ibrahim tidak sekedar menuntun sampai kematian, bahkan walladzi atmau ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Allah yang saya sembah, yang saya tawarkan kepada kalian, yang dikatakan Rabbal Alamin itu masih beserta aku harapkan apanya? Atmau ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, yang mampu mengampuni dosa-dosa kita ketika di hari hisab. Maka hadirin, warisan ayat doa Nabi Ibrahim senantiasa kita panjatkan dalam surat apa itu? Ketika rangkaian diterangkan kepada kaumnya yang penyembah arca, maka Ibrahim, tolong dengarkan aku. Yang mana? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Yang pertama, duhai Allah Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin, hikmah agar aku bisa menerangkan dengan seterang-terangnya kepada kaumku tentang agama tauhid, dan berikan saya komunitas orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh lalu diabadikan oleh Nabi Muhammad dalam tauhid kita, at-tahiyat kita. Apa itu? Ketika para rasul, para malaikat dan Allah bersolawat, maka solawat hormat Allah kepada hambanya Muhammad beserta para malaikat itu dijawab oleh Nabi, belum cukup. Assalamu alaina wa ala ibad sholihin. Ya Allah, selamatkan juga aku, kami, dan hamba-hambaku orang-orang yang soleh. Maka menjadi penting kita membuat komunitas-komunitas orang soleh, anti maksiat, anti kemungkaran. Lalu kalau kita berkampanye, ayo nata negara, jangan pakai maksiat, jangan pakai kemungkaran, mesti kita mendapatkan tantangan laksana Nabi Ibrahim, dilempar ke bara api, diancam keselamatan dan sebagainya. Ada secara itu terulang di Indonesia. Karena itu, mari kita pada barisan Nabi Ibrahim yang tegakkan agama tauhid. Doa yang kedua, ketika Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Karena ajaran Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu menghendaki kita selamat dunia akhirat, maka waj'alni lisanan fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah lisan ini sidqin fil akhirin, mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah di akhir hayat kita. Dan bahkan berikutnya, doa berikutnya, waj'alni min warathati jannatin na'im. Waj'alni, dan jadikan kami ya Allah calon-calon penghuni jannatin na'im, penghuni surga an-na'im. 3 doa itu mari kita jadikan warisan sebagai doa yang istiqomah kita panjatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Al-ayah. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih walana wa balligh mimma yurdika amalana wa khtim bis shalihah was sa'adah ajalana wa tawaffana wa anta radin anna ya Allah. Allahumma ayyid Islam wal muslimin wa ansur asyakira ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal mukillin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.